Halo, kita jumpa lagi di channel Wellina Sembayang Official. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang materi khususnya bagi kamu yang mau program hamil. Nah, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah menikah lebih dari 12 bulan ataupun sudah 1 tahun dan belum dikaruniai anak ataupun mungkin sudah dikaruniai anak tetapi ingin menambah jumlah anak dan sudah melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi tapi belum juga hamil. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, topik kita kali ini adalah tentang perbedaan inseminasi buatan dengan bayi tabung. Mungkin ada yang belum paham ataupun belum tahu dengan jelas apa sih perbedaan dari inseminasi dengan bayi tabung. Kira-kira program mana nih yang akan dipilih supaya bisa dalam program hamil ini bisa cepat gitu. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya itu tergantung dari kondisi kedua pasangan ya. Jadi pada prinsipnya itu dalam program hamil ini yang program itu tidak boleh hanya si perempuannya aja yang ke dokter atau si laki-lakinya aja. Kedua harus benar-benar komitmen, kedua pasangan suami dan istri sama-sama periksa supaya tahu letak masalahnya itu di mana. Apakah memang pada kondisi sperma pria ataupun pada organ genitalia wanita. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Jadi kalau yang namanya inseminasi itu adalah sperma dari pria akan diambil, kemudian akan dipilih ya, ada namanya semacam proses pencucian sehingga yang terpilih itu benar-benar kualitas spermanya itu yang sudah oke. Kemudian sperma itu akan dimasukkan ke dalam wanita, ke dalam vagina wanita ataupun disemprotkan dengan cara tertentu tentunya. Dan ini dilakukan biasanya diukur dulu pada saat wanita mengalami masa subur. Jadi diharapkan dengan teknik pemilihan sperma yang sudah baik dan juga teknik penyemprotannya itu yang maksimal ya, sehingga sperma yang akan mencapai ovum ataupun sel telur itu lebih besar kemungkinannya terjadi pembuahan ataupun menghasilkan zigot ataupun berkembang menjadi janin nantinya. Nama lain dari inseminasi ini adalah intrauterine insemination. Jadi artinya proses pembuahan itu masih berlangsung ataupun terjadi di dalam rahim wanita. Nah, berbeda dengan bayi tabung. Nah, kalau bayi tabung itu nama lainnya itu adalah in vitro fertilization. Jadi artinya pembuahan itu dilakukan ataupun terjadi di dalam sebuah cawan yang sudah disiapkan secara khusus sehingga dia itu mirip dengan kondisi rahim wanita gitu. Jadi pembuahannya itu terjadi di luar. Prosesnya itu adalah sel telur dari si wanita akan diambil, tentunya sebelumnya sudah dipastikan dulu wanita itu dalam masa subur. Kemudian sperma dari si pria juga diambil, kemudian di dalam satu wadah cawan yang diusahakan mirip dengan rahim tadi di luar ya, kemudian akan terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan itu hasil konsepsi tersebut diambil salah satu daripada hasil konsepsi yang sudah terjadi tadi ditanamkan kembali ke dalam rahim. Nah, jadi biasanya kalau misalnya inseminasi buatan tidak berhasil akan dilanjutkan dengan proses bayi tabung gitu, karena efektivitasnya ataupun keberhasilannya dari bayi tabung itu lebih besar daripada inseminasi buatan. Dan untuk biaya juga biasanya inseminasi buatan itu biayanya cukup murah ya, dibandingkan dengan biaya bayi tabung. Nah, untuk kisaran harga dari biaya inseminasi buatan itu sekitar 5-10 juta dan bayi tabung itu 50-100 juta. Nah, cukup jauh ya selisihnya. Namun ini bukan biaya yang pasti karena akan tergantung dari rangkaian pemeriksaan yang diperlukan pada saat proses program. Nah, kira-kira program mana ini yang akan dipilih, program hamil mana yang terbaik? Tentunya tergantung dari kondisi kebutuhan kedua pasangan. Untuk lebih pastinya segera periksakan diri bersama pasangan Anda. Nah, sekian saja dulu pembahasan ataupun penjelasan yang saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita sekalian. Dan bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa di-subscribe, kemudian di-share di akun sosial media kamu, dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih.